Halo semuanya, dalam mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, kelompok kami akan menjelaskan etika dalam kegiatan produksi dan pemasaran. Sebelumnya kami berasal dari kelompok 3 dengan anggota Santi Juniati Agustina Panjaitan, Milenia Faizun Ananto, dan Nitsa Nupia Tarigan. Kita masuk pada pengertian etika produksi. Apa itu etika produksi? Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Tujuan produksi. Yang pertama, memperbanyak jumlah barang dan jasa, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban, mengganti barang-barang yang rusak atau habis, dan memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan etika pemasaran. Apa itu etika pemasaran? Menurut Susanti 2011 menyampaikan bahwa etika pemasaran adalah perilaku atau aturan penjual dalam menawarkan barang harus mengatakan yang sejujurnya, mana yang baik dan mana yang buruk. Etika pemasaran adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur cara perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran dan berinteraksi dengan pelanggan, pesaing, dan masyarakat secara umum. Hal-hal yang tidak sesuai dengan etika pemasaran. Yang pertama, menutupi kelemahan produk. Yang kedua, melebih-lebihkan kemampuan produk. Yang ketiga, memanipulasi perasaan konsumen. Yang keempat, tidak menyampaikan informasi dengan benar. Dan yang terakhir, mengecoh konsumen dengan meniru fitur produk lain. Selanjutnya, kita membahas pasar dan perlindungan konsumen. Pasar bebas mendukung alokasi, penggunaan, dan distribusi barang-barang yang dalam artian tertentu seperti adil, menghargai hak, dan memiliki nilai kegunaan maksimum bagi orang-orang yang berpartisipasi dalam pasar. Lebih jauh lagi, di pasar seperti ini konsumen dikatakan berdaulat penuh. Saat konsumen menginginkan dan bersedia membayar untuk suatu produk, para penjual memperoleh insentif untuk memenuhi keinginan mereka. Pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Menurut pandangan kontrak, hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual, dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen adalah seperti yang diberikan dalam hubungan kontraktual. Pihak perusahaan secara sukarela dan sadar setuju untuk memberikan sebuah produk pada konsumen dengan karakteristik tertentu, dan konsumen juga dengan sukarela dan sadar setuju membayar sejumlah uang pada perusahaan untuk produk tersebut. Yang pertama, pemenuhan kewajiban. Kewajiban dasar untuk mematuhi isi perjanjian penjualan, penghargaan terhadap konsumen. Yang kedua, pemahaman atas produk. Perusahaan berkewajiban untuk memahami sifat produk atau jasa yang dijualnya. Yang ketiga, ada produk jelas. Perusahaan wajib menghindari merepresentasi atau salah paham. Teori kontraktual. Yang pertama, duty to comply. Produsen harus memenuhi ekspektasi konsumen menyangkut keandalan atau reliability dari sebuah produk, masa layanan atau service life, purna jual atau maintainability menyangkut perbaikan dan penggunaan, serta keamanan produk atau produk safety selama digunakan. Lalu ada duty to disclosure, pemberian informasi yang memadai.
Produsen harus menyediakan informasi yang lengkap tentang karakteristik produk. Kemudian, ada duty not to misrepresent atau menghindari salah paham. Produsen dilarang sengaja menipu atau menyesatkan konsumen menyangkut fitur produk. Yang terakhir, ada duty not to coerce atau menghindari pemaksaan. Pandangan tentang teori due care. Teori ini menerangkan tentang kewajiban perusahaan terhadap konsumen didasarkan pada gagasan bahwa produsen dan konsumen tidak saling sejajar. Lalu ada pandangan teori biaya sosial. Kritik yang dapat diungkapkannya sebagai berikut. Teori biaya sosial tampaknya kurang adil karena menganggap orang bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak diketahui atau tidak dihindarkan. Yang kedua, membawa kerugian ekonomis. Bila teori ini dipraktekkan, maka produsen terpaksa harus mengambil asuransi terhadap kerugian dan biaya asuransi itu bisa menjadi begitu tinggi sehingga tidak terpikul lagi oleh banyak perusahaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen. Yang pertama, ada let the buyer beware. Yang kedua, ada the privity of contract. Etika periklanan. Iklan merupakan salah satu kekuatan terbesar yang dapat digunakan untuk menarik minat konsumen sebanyak-banyaknya terhadap barang atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Membuat iklan adalah menyediakan informasi, namun kenyataannya lebih dari separuh iklan di TV dan media tidak memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Etika periklanan. Yang pertama, penipuan di dalam iklan terjadi karena pembuat iklan sengaja membelokkan informasi kepada publik sehingga informasi yang diperoleh adalah keliru. Yang kedua, penipuan di dalam iklan terjadi karena media komunikasi menghasilkan konotasi dan pemahaman yang berbeda. Ketiga, penipuan di dalam iklan terjadi karena publik berada dalam posisi lemah berhadapan dengan informasi yang sengaja dibuat membingungkan. Kemudian ada fungsi iklan. Adapun fungsi dari iklan yaitu diantaranya pertama sebagai informing, di mana adanya iklan membuat konsumen sadar akan merek-merek baru. Yang kedua, persuading. Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi atau membujuk pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Yang ketiga, reminding. Iklan menjaga merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Dan yang terakhir, adding value. Periklanan memberi nilai tambah pada merek. Persoalan etis dalam iklan. Pertama, iklan merongrong otonomi dan kebebasan manusia. Yang kedua, iklan manipulatif dan persuasif non-rasional menciptakan kebutuhan manusia dengan akibat manusia modern menjadi konsumtif. Ketiga, bahwa iklan manipulatif dan persuasif non-rasional malah membentuk dan menentukan identitas atau ciri dari manusia modern. Dan yang terakhir, bagi masyarakat modern, tingkat perbedaan ekonomi dan sosial yang tinggi akan merongrong rasa keadilan sosial masyarakat. Peraturan yang terkait. Yang pertama, UU PK. UU PK ialah undang-undang yang mengatur mengenai periklanan di Indonesia. Tujuan dari suatu perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Peraturan yang terkait kedua adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam hal ini, peran pers untuk memenuhi pengetahuan kebutuhan konsumen adalah salah satunya melalui iklan.
Namun, iklan tersebut harus diberikan kepada konsumen secara tepat, akurat, dan benar. Perusahaan iklan oleh UU Pers dilarang untuk memuat iklan yang dapat merendahkan martabat suatu agama atau kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. Peraturan terkait yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran. Penyiaran menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, kabel, serat optik, atau media lainnya untuk diterima oleh masyarakat dengan pesawat, penerima siaran televisi, atau perangkat elektronik lainnya dengan atau tanpa alat bantu. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.